Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridho Ramadan dari kelas 105. Dan aku Alfira Nurina Vita dari 105. Nama aku Sinta Dewi dari kelas 105. Nama aku Marlo Mikhail Rfandi dari kelas 105. Aku Aditya Galan Alfariski dari kelas 105. Dan saya Mika Nova Anastasia dari kelas 105. Kami siswa dan siswi SMA Negeri 84 Jakarta mengajak kalian untuk Peduli terhadap satu isu penting. Kira-kira apa isunya? Apa ya? Aku yakin kalian semua pasti udah tahu. Jadi isunya adalah pemanasan global. Yuk simak sama-sama. Jadi, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang terjadi secara bertahap dalam jangka panjang. Tahukah kalian, suhu panas bumi terus meningkat setiap dekadenya. Tercatat pada data terakhir tahun 2016, 2020, dan 2023 menjadi periode terpanas sejak abad ke-19. Yang menarik, hampir 90% panas dari pemanasan global diserap oleh laut, sehingga suhu permukaan laut menjadi naik. Akibatnya, terumbu karang memutih dan pola badai global ikut berubah. Sementara itu, di bagian kutub, es mulai mencair lebih cepat karena suhu panas yang ekstrim. Hal ini dipicu oleh gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Dampaknya, ekosistem dan cuaca global terganggu seperti 1. Kenaikan permukiman air laut. Mencair es kutub, meningkatkan volume air laut yang mengancam penenggelaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim, memicu pola cuaca yang tidak menentu seperti inversi. Kadar yang lebih kuat dan gelombang panas yang mematikan. 3. Meningkatkan meluasnya kekeringan. Penguapan skala besar menyebabkan kemarau panjang, memicu bencana kebakaran hutan hingga risiko gagal panen. Yang keempat, penurunan kualitas kesehatan. Suhu yang memanas mempercepat penyebaran polutan udara berbahaya serta meluaskan jangkauan penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah. selanjutnya. Apa saja yang perlu kita ketahui dari penyebab terjadinya pemanasan global? Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan memperkuat efek dari gas rumah kaca dan memperkuat efek dari gas rumah kaca alami dan meningkatkan suhu global. Lalu, yang kedua adalah deforestasi dan penebangan pohon. Hal ini akan menyebabkan populasi pohon di hutan di dunia akan berkurang dan yang bertugas untuk mengurangi karbon dioksida dan menyerap karbon yang ada di atmosfer. Dan selanjutnya adalah pertanian dan peternakan produksi pangan. Seperti pemotongan daging sapi, efek dari itu akan menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang memiliki potensi pemanasan lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida. Dan yang terakhir, ada industri dan limbah. Aktivitas dari industri menghasilkan berbagai jenis polutan dan gas rumah kaca. Sementara itu, limbah organik yang membusuk juga akan melepaskan metana ke atmosfer. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global diantaranya adalah pertama, kita dapat menggunakan tote bag atau tas yang dapat kita gunakan berkali-kali untuk menggantikan kantong plastik. Kedua, kita harus mengurangi penggunaan produk sekali pakai atau produk yang menggunakan banyak kemasan plastik. Contohnya seperti kaleng permen yang setiap isi permennya itu dibungkus dengan plastik. Ketiga, kita dapat menghemat listrik dengan mematikan lampu saat tidak digunakan atau saat kita mau tidur, mematikan AC saat kita tidak menggunakannya. Keempat, kita dapat menggunakan transportasi umum untuk berpergian dan berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya cukup dekat. Kelima, kita dapat ikut berpartisipasi
atau mendukung kegiatan kelompok yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan global. Keenam, kita dapat mengedukasi atau memberi wawasan kepada keluarga, teman-teman kita, atau kepada masyarakat dalam ikut serta mengubah kebiasaan mereka yang dapat memperburuk keadaan pemanasan global. Dan yang terakhir, kita dapat menanam tanaman di rumah, di sekolah, atau di komunitas. Transportasi sebagai salah satu penyebab peningkatannya efek gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan melepaskan gas karbon dioksida. Faktanya, berkendara dengan motor sejauh 10 km melepas 1 kg gas karbon dioksida ke udara. Untuk itu, mari kita beralih dengan menggunakan transportasi umum seperti angkot dan Jaklingko atau transportasi umum berbasis listrik seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL. Seperti yang kalian tahu, penggunaan listrik secara berlebihan seperti contoh yang tadi bisa menghasilkan efek rumah kaca. Faktanya, listrik masih banyak yang dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar fosil yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CN4, dan dinitrogen oksida atau N2O yang dilepaskan ke atmosfer. Berapa banyak listrik yang kita gunakan setiap hari? Semakin banyak listrik yang kita gunakan, akan semakin banyak efek rumah kaca yang dihasilkan. Maka dari itu, mari gunakan listrik dengan bijak. Seperti mematikan elektronik saat tidak digunakan, lalu menggunakan alat yang menghemat energi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Jadi, gas metana yang keluar dari sebuah kompor gas rumah tangga seperti yang di belakang saya dapat berkontribusi besar terhadap efek pemanasan global rumah kaca besar terhadap efek pemanasan global rumah kaca. Karena gas metana ini 25 kali lebih efisien dalam merangkap panas dibandingkan dengan CO2 dalam waktu 100 tahun. Kontribusi dari gas metana dalam kompor rumah tangga itu tidak seberapa dengan kontributor besar gas metana seperti sawah, peternakan, dan kebocoran pipa gas besar. Namun jika setiap rumah tangga memiliki kebocoran gas metana yang kecil-kecil, totalnya akan menjadi signifikan. Mengapa kebocoran bisa terjadi? Karena selang yang sudah usang atau kompor yang kurang ketutup rapat saat dimatikan, sehingga ada sedikit gas yang keluar. Bagaimana cara kita dapat membantu mengurangi efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari gas metana ini? Kita bisa dengan melakukan beberapa hal, yaitu mengecek kondisi selang selama 1 atau 2 tahun sekali, dan jika selang sudah rusak maka kita bisa menggantinya. Kedua, kita dapat mengecek apakah kompor yang kita pakai itu sudah efisien dalam membakar gas metana. Jika api berwarna biru, tandanya itu udah bagus, tapi kalau apinya berwarna kuning, tandanya ada sebagian gas metana yang belum kebakar. Dan ketiga, jika kalian mampu ganti kompor gas dengan kompor induksi yang lebih ramah lingkungan karena menggunakan listrik. Membiarkan sampah makanan membusuk secara sembarangan melepaskan gas metana CH4 yang memicu pemanasan global serta menjadi berbahaya bagi kesehatan. Pembusukan pengelolaan yang benar menghasilkan dampak lingkungan menjadi rusak. Tahukah kamu, kalau selembar kantong plastik yang kita gunakan dalam 10 menit, butuh waktu hingga 500 tahun untuk bisa hancur di tanah. Faktanya, Indonesia menghasilkan puluhan ribu ton sampah plastik setiap harinya, dan sebagian besar berakhir menumpuk di TPA atau mencemari laut. Setiap kali kita membuang botol atau sedotan plastik sekali pakai, kita sedang mewariskan racun jangka panjang yang merusak ekosistem dan mengancam makhluk hidup. Coba bayangkan, seberapa banyak sampah yang menumpuk jika setiap orang di sekitar kita selalu menggunakan plastik sekali pakai setiap hari.
Yuk, kurangi penggunaan plastik mulai dari aktivitas harian kita sendiri. Kesimpulannya, pemanasan global terjadi akibat kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca dari aktivitas manusia yang berdampak buruk pada cuaca ekstrim dan kenaikan air laut. Untuk menyelamatkan bumi, mari kita ambil tindakan dari sekarang dengan menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi plastik. Mari kita buktikan bahwa anak muda peduli pada bumi. Aksi kecil hari ini sangat berarti untuk masa depan. Salam lestari dari kami kelompok 3 105. Bye-bye.